Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas data mining yang tentang metode asosiasi. Langsung saja di soal di soal di sini ada 8 item terdiri dari 12 transaksi. Transaksi belanja pelanggan sebuah minimarket ya. Jadi langsung ke soalnya, sini ada transaksi yang dikerjakan ada 12 baris A sampai J. Sini A sampai J ya. Sini maksudnya ditambah satu baris X dan satu baris Y, dan X dan Y itu dihitung dari rumus di atas ini dengan rumus modulus ya. Jadi dari A sampai J ini kan ada 10 transaksi. Kita ambil, lalu kita kita tambah dengan satu baris X dan satu baris Y. Jadi kita harus hitung dulu nih di sini dengan X A modul 10 dan Y sama dengan A modul 12. Dengan A itu NIM terakhir dari NIM saya, dua digit NIM terakhir dari NIM itu. Setelah itu kita hitung, kita dapatkan bahwa 57 mod 10 itu sama dengan 7, dan 57 mod 12 itu 9. Jadi yang saya ambil dari baris ini, dari kolom X ini ke 7. Jadi saya ambil yang ini baris ini dengan Y-nya 5. Y-nya tadi ada 9. Jadi saya ambil yang ini. Kita jadikan 1 biar mempermudah. Ya, jadinya seperti ini tabelnya. Dengan minimal support 0,55 dan minimal confidence itu 0,8. Oke, langsung lanjut ke soal kedua. Lakukan pencarian frekuensi item sampai dengan 2 item set. Kemudian cari rule asosiasinya. Lalu kita bangkitkan kandidat frekuensi item set 2 dengan minimal support 0,55. Nah, sini kita bangkitkan ada 2 item dari tabel, dari 8 item. 8 item itu kita bangkitkan 2 item set. Jadi ada baju celana, baju sepatu, baju sandal, dan seterusnya. Kita bangkitkan. Nah, ini kita setelah itu kita jumlah dengan item baju dan celana di tabel itu ada muncul berapa kali. Nah, kita hitung di situ ada baju dan celana ya, kita hitung dulu. Ada baju dengan celana, kita hitung. Tabel ini yang muncul baju dan celana itu ada berapa? 1. Ini sama kan, 1 ini artinya di transaksi pertama itu dia beli baju dan celana. Dia beli baju dan celana, jadi 1 kita kasih angka 1 itu jika dia membeli item itu. Kalau 0 itu artinya dia tidak membeli item tersebut. Oke, kita hitung baju dan celana 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, didapatkan jumlahnya ada 6 baju dan celana. Kita lanjutkan lagi baju dan sepatu. Baju dan sepatu sini ada baju dan sepatu. Baju dan sepatu ini kita juga hitung dengan cara sama seperti yang tadi. Dia apakah membeli item tersebut atau tidak. Di baju dan sepatu tersebut kita hitung baju dan sepatu itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
baju dan sepatu 6. Enggak 5, berarti hanya 5 saja karena ini kan item sepatu dan bajunya kan dia tidak membelikan, dia tidak membeli, ini mau tidak dia beli, ini tidak membeli, berarti hanya 5. Itu 2 3 itu 2 3 4 hanya 4 ya, 4 saja. Berarti ada yang salah di sini, hasilnya ada 4 dan sepatu ya. 1 2 3 4 5. Oh 5 ini hitung tadi, benar berarti ada 5. 5. Nah, seterusnya kita ulangi seperti itu. Jadi kita bangkitkan kandidat frekuensi dengan item set 2. Jadi baju celana, baju sepatu, baju sandal, baju tas, baju sabuk, baju peci, baju rok. Nah, selanjutnya celana sepatu, ada celana sandal, celana tas, celana sabuk, celana peci, celana rok, sepatu sandal, sepatu tas, sepatu sabuk, sepatu peci, sepatu rok, sandal tas, sandal sabuk, sandal peci, sandal rok, tas sabuk. Jadi ada 2 item yang kita bangkitkan untuk mencari rule itu sendiri. Jadi setelah itu kita hitung supportnya dengan rumus seperti itu sebentar, dengan rumus. Nah, kita coba lihat Excelnya saja biar udah. Ini dengan rumus, nah ini dengan rumus count dibagi dengan jumlahnya banyaknya transaksi. Jadi sini kita lihat ini count atau jumlahnya 2 item jadi tadi dibagi dengan 12 itu transaksi yang terjadi. Berapa? Ada 12 transaksi di sini. Jadi kita bagi nanti 6 bagi 12 dapatnya 0,5. Sama seperti yang juga seperti di bawahnya, 5 dibagi 12 dapatnya 0,41. Di sini. Ini 0,41. Nah, sama seperti itu lanjut sampai sama seperti yang di atas sini. Kita lanjut, lalu kita seleksi di dari perhitungan tadi minimal support yang di atas 0,55 atau 0,55 di atas 0,5 itu dia lolos untuk jadi untuk mencari rule-nya. Jadi kita lihat di sini 0,5 adalah minimal supportnya. Jadi kita cari misalnya di sini 0,5 berarti akan 0,5000. Itu artinya dia tidak lolos, artinya dia di bawah minimal supportnya. Nah, kita lihat di sini ada 0,58. Nah, 0,58 kan udah di atasnya minimal support, jadi disimpulkan bahwa dia lolos untuk mencari rule selanjutnya. Nah, seperti itu. Setelah kita seleksi, kita dapatkan ada baju tas, celana sepatu, celana tas, sepatu tas, dan sandal tas. Sandal tas seperti itu. Nah, setelah itu kita cari setelah itu kita bangkitkan lagi dari item yang sudah bukan item ya, dari pembagian kandidat frekuensi item 2 set itu yang lolos itu ada 1 2 3 4 5
kandidat frekuensi ya, jadi bilang seperti itu. 5 kandidat frekuensi dengan item apa saja, ada baju, tas, celana, sepatu, ada tas, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya, 4 celana udah, 5 udah, 6 dari 6 item itu kita bangkitkan lagi aturan atau bangkitan rule dengan minimal confidence itu 0,8. Kita bangkitkan lagi dengan 2 item set seperti itu ya. Kita bangkitkan dengan kita dapatkan ini. Nah, kita berikan. Nah, di sini ada supportnya X ini dengan ini support baju, nilai support baju itu kita dapatkan dari nilai support baju itu kita dapatkan dari ini 8 dibagi 12 ya, 12 itu kita lihat dari item baju itu ada berapa yang ada di dalam transaksi. Misalnya kita coba lihat di sini ada baju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 item itu kita bagi dengan banyaknya transaksi, jadi kita dapatkan itu support dari baju atau X-nya itu kan bisa lihat dari sini. Ini maksudnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, kita pisahkan seperti ini mungkin. Nah, X ini Y. Jadi supportnya X itu atau baju itu 0,666 ya, 666. Nah, seperti itu. Lalu kita ini gabungan ya, ini gabungan dari X dan U, berarti baju dan tas itu supportnya berapa, bisa kita lihat tadi baju dan tas itu berapa, 0,58. Nah, seperti itu, 0,8 seperti itu. Sama seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya kita isi juga X-nya berapa, nah gabungannya berapa. Di sini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aturan atau rule yang bisa dijadikan rule. Nah, seperti itu. Lalu kita cari confidence-nya itu dari rumus ini, kita langsung bagikan aja. Jadi support X ini dibagi dengan support gabungan X dan Y, jadi kita dapatkan 0,87. Kita lanjut, bagi celana itu dapatnya 0,75 sama seperti sebelumnya, dibagi support X dan support Y nya dibagi, lalu sama seperti tadi, dibagi lagi dapatnya 0,625, lanjut sampai selesai sama seperti sebelumnya. Nah, kita lihat, kita seleksi lagi dalam pembangkitan aturan rule ini, item set mana yang memiliki minimal confidence 0,8 ya, bukan 0,88 55 seperti tadi, bukan 0,8 saja. Jadi kita lihat 0,8 dari tabel mana saja yang lolos. Lihat di sini ternyata yang lolos cuma ini. Saya hapus aja biar enak. Bukan ini. Ini kasih warna aja. Biar lihat. Nah, ini. Jadi yang lolos ini baju dan tas, dan baju, sandal dan tas. Nah, setelah itu kenapa lolos? Kok bisa lolos? Kenapa? Karena nilai confidence-nya itu di atas minimal confidence ini sudah ditentukan, jadi 0,87 itu lebih besar di atasnya. Jadi
bisa di 0,8 seperti itu. Jadi yang bisa didapatkan bahwa jadi rule yang didapatkan bahwa jika pelanggan membeli baju maka juga membeli tas dengan nilai koefisien 8,7%. Nah, dan jika pelanggan membeli sandal, item set sandal, maka juga membeli tas dengan nilai koefisiennya 8,7. Jadi dengan frekuensi item set dua item set ini bisa disimpulkan bahwa pelanggan biasanya membeli baju dengan membeli item baju akan membeli item baju akan membeli item baju dengan membeli tas dengan nilai koefisien 8,7. Jadi kalau dia beli baju dia pasti beli tas dengan nilai koefisien 87,5 seperti itu. Lanjut ke soal ketiga, langsung lanjut aja. Lakukan pencarian frekuensi item set sampai ke item set, maksudnya dengan kemudian cari item rule dengan item rule sih, cari rule-nya, rule asosiasinya. Jadi dari perhitungan sebelumnya dengan item set 2 item set kita bangkitkan dengan frekuensi item set dengan minimal supportnya sama seperti tadi 0,55 dengan metode FK-1 kali FK-1. Jadi kita bangkitkan nih di sini dari perhitungan tadi kan kita dapatkan baju, tas, sandal, sepatu. Bukan di sini. Kita lihat metode FK ini kita dapatkan dari ada aturannya ya. Jadi ada aturannya bahwa kalau misal salah satu itu harus memiliki item yang sama pada item pertama, item pertama. Jadi yang bisa kita lihat di sini bahwa item set item yang memiliki item yang sama pada awal pada item pertama itu celana dan sepatu. Celana dan sepatu dan celana dan tas. Jadi celana ini memiliki item yang sama. Itu bisa dipakai untuk membangkitkan kandidat frekuensi item 3 set. Kita masukkan sini rumus FK-1 kali FK-1 kita dapatkan di sini bahwa item setnya adalah celana, sepatu, tas dengan count itu 5. Dari mana? Dari tabel dari perhitungan tabel yang apa namanya 5 itu dari perhitungan tabel. Misal tadi itu celana, sepatu, dan tas. Celana, sepatu, dan tas. Itu berapa kali yang muncul pada transaksi yang terjadi pada tabel ini? 1, 2, 3, 4, 3 celana, sepatu, dan tas. Celana, sepatu, dan tas. 4. Kita hitung lagi. 1, 2 ya. 2, 3, 4, 5 muncul. Itu dengan kita hitung lagi supportnya dengan membagi banyaknya transaksi kita dapatkan bahwa 0,41 karena supportnya itu di bawah dari minimal support yang sudah itu karena 0,55 bahwa jadi ini karena hasil supportnya tidak memenuhi syarat kita pakai aturan frekuensi item set 2 saja karena tidak bisa dilanjutkan, teman-teman. Tuh. Lalu setelah itu kita lanjut ke soal keempat, bukan evaluasi rule yang Anda dapatkan dengan menggunakan if atau frekuensi interest factor.
if itu ya interest factor dan analisis korelasi. Ya seperti ini kita coba pakai metode if ini interest factor dari baju dan tas. Baju dan tas itu jadi kan ini, jadi ada rumusnya ini baju dan tas di pada tabel itu yang muncul baju dan tas itu ada berapa. Jadi itu dengan baju tanpa tas. Ini tas aksen ya, bisa dibilang tas aksen, ada garis bawahnya ini maksudnya tas aksen, baju aksen seperti itu. Nah, kita jumlah ada 8, ada ini, pastikan semua jumlah totalnya itu 12 sesuai dengan transaksi yang terjadi pada tabel. Nah, seperti itu. Dengan rumus itu kita masukkan ke rumus if baju tas dan tas itu dengan support ini nilai support baju dan tas, dan yang di per support baju dikali support tas, nilai support tas kita dapatkan 0,72916666. Jadi nilai baju baju tas artinya terbentuk antara baju dan tas mempunyai koheren negatif. Kenapa negatif? Karena di bawah 0, ya itu ada aturannya juga. Mungkin bisa kita tampilkan di sini aja mungkin biar enak. Ini kenapa kok bisa jadi negatif? Bentar dari sini, bentar kita lihat. Kita buka dulu. Kita langsung aja di sini. Nah, ini dia. Jika A dan B independen, itu 3 sama dengan 1. Jadi nilainya itu 1. Itu jika hasilnya 1. Jika lebih dari 1, itu berkorelasi positif. Dan jika kurang dari 1, itu berkorelasi negatif. Jadi didapatkan tadi kan 0,72, jadi di bawah 1. Jadi korelasi yang didapatkan adalah negatif seperti itu. Jadi kita lanjut di metode analisa korelasi. Nah, seperti itu. Lanjut metode analisa korelasi. Di sini ada tas dan baju. Tas dan baju kita sama seperti yang di atas juga kita hitung. Jadi 12 ada 12 jumlahnya totalnya sesuai dengan transaksi dari tabel. Dengan rumus yang berbeda di sini. F11 ini 11 itu maksudnya ini 11 seperti itu. 00 itu ini baju aksen dan tas aksen. 0 itu berapa seperti itu. Jadi 7 kali 1, 3 kali 1 diper akar 8 kali 10, 4 kali 2. Kita dapatkan 0,157 bla bla bla. Nah, kita dapatkan kesimpulan bahwa nilai itu artinya yang terbentuk antara baju dan tas memiliki korelasi negatif. Mas itu seperti if juga dia memiliki rule juga di sini. Nah, jika nilainya kurang dari 1 berarti korelasi negatif. Jika nilainya plus 1 berarti korelasinya positif, sempurna. Jika nilainya 0 berarti independen secara statistik. Oh, berarti ini ada kesalahan miss di sini, berarti jika nilainya 0. Jika nilainya 0, oh bukan, ini drawing di bawahnya. Ini korelasi negatif. Lanjut ke soal kedua. Jadi di sini ada pengimplementasian secara code ya, secara source code, secara program untuk soal kedua. Sedangkan yang soal pertama itu secara manual gitu.
Oke, kita langsung silakan dipelajari dataset dengan alamat ini. Jadi saya dikasih item set dengan grosir. Ini interaksi supermarket, kayak transaksi supermarket, grosir gitu. Jadi di dalam item set ini memiliki data 9.835 transaksi dengan di mana ada 169 item unik. Nah, seperti itu. Gunakan teknik analisa asosiasi dalam query untuk mendapatkan pola pemilihan dengan 2 item set dan 3 item set. Jadikan bagian program yang berbaris baru ditambahkan dengan gambar dan images memperjelas. Jadi kita lihat dulu item set tadi. Nah, ini dia. Nah, di sini ada banyak nih teman-teman, dengan 169 data uniknya. Nah, kita langsung di sini, kita langsung masukkan ke program. Nah, di sini saya pakai Jupyter Notebook untuk menjalankan source code Python-nya ya, teman-teman. Nah, situ. Nah, di sini kita dapatkan sama, sebenarnya sama, pengerjaannya sama, tapi caranya sama, tapi pengerjaannya melalui source code atau melalui program untuk mempermudah tentunya. Nah, saya di sini menggunakan bahasa Python ya teman-teman. Dengan ini, dengan mengimport NumPy itu library dari Python, dan Pandas, Sklearn, dan MXTune. Nah, seperti itu kita import, lalu kita baca datanya, masukkan ke dalam ini, menambahkan sebagai menggunakan komando misalnya, yaitu seperti nanti hasilnya seperti ini. Lalu mungkin kita langsung ke sini aja biar enak jelasinnya. Nah, ini kita import, kita baca, kita tampilkan. Di sini ada bunyinya seperti ini tampilannya. Lalu kita import library untuk menemukan pola dari data yang sudah ada. Nah, lalu kita lanjut dengan frekuensi item set priori itu 0,05. Nah, dengan lalu itu kita tampilkan 10 data random state. Nah, kita tampilkan di sini. Setelah itu kita asosiasikan rule-nya dengan mencari nilai confidence. Nah, ini kita cari di sini, kita tampilkan lagi data dengan nilai confidence-nya. Nah, di sini seperti itu teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.